Halo, selamat pagi dan semangat pagi. Berjumpa lagi di channel Sekolah Dasar TV pada pembelajaran kelas 3. Anak-anak hebat, pada video kali ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Satu pembelajaran lagi, kita sudah masuk pada subtema 3. Tidak terasa ya? Yang akan kita bahas pada pembelajaran 5 ini adalah yang pertama, menyusun kata menjadi pesan dongeng. Dongengnya masih dongeng di pembelajaran 4. Apa ya? Ya, dongeng anak gembala dan serigala. Yang kedua, kita akan belajar mengenai bersikap baik sebagai wujud sila kedua Pancasila. Kita akan membahas sikap-sikap baik apa saja sih yang sudah kalian lakukan atau teman kalian lakukan pada kalian. Selanjutnya, mengerjakan soal perkalian dengan sifat pertukaran. Sepertinya akan mudah ya. Tetap dengarkan dan simak dengan baik video kali ini. Yuk, kita mulai aja. Anak-anak, tahukah kalian tentang domba? Seperti apa itu domba? Bagaimana ciri-cirinya? Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Jadi, domba dengan kambing berbeda ya, walaupun masih satu keluarga. Kambing berbulu tipis, sedangkan domba berbulu tebal. Nah, karena bulunya yang tebal itu, bulunya biasa dijadikan sebagai benang wol. Benang wol ini yang nantinya akan dirajut menjadi shawl, sweater, sapu tangan, ataupun hiasan rumah yang lain. Selain bulunya, biasanya daging domba akan diolah menjadi satai, gulai, juga olahan makanan yang lain. Berbicara soal domba, kalian masih ingat nggak dongeng di pembelajaran keempat kemarin? Judulnya apa ya? Tepat, dongeng anak gembala dan serigala, di mana anak gembala ini menggembalakan domba. Apakah kalian sudah mencoba bermain peran tentang anak gembala dan serigala? Kalian bisa loh bermain peran dengan berlatih menjadi tuan gembala, anak gembala, orang kampung 1, orang kampung 2, orang kampung 3, para domba, ataupun serigala. Kalian bisa bermain peran dengan teman-teman kalian saat bermain. Tapi harus diingat bahwa bermain peran itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti pengucapan lafal. Lafal kata saat memerankan tokoh harus jelas dan tepat. Ada juga ekspresi. Misal, ekspresi anak gembala yang pura-pura ketakutan. Ekspresi anak gembala ketika mengerjai orang-orang kampung. Juga ekspresi orang kampung yang kesal dengan anak gembala. Selain itu, ada gerak tubuh. Gerak tubuh ini misalnya saat anak gembala berteriak meminta tolong, gerakan tubuhnya berlari. Dengan tangan diletakkan di mulut untuk berteriak. Atau gerak tubuh menirukan jalan domba. Selanjutnya, ada intonasi. Misal pada saat anak gembala meminta tolong, nada suaranya melengking dan tinggi. Atau intonasi tuan gembala saat menasehati anak gembala. Intonasinya agak rendah. Selanjutnya, kita juga perlu penghayatan. Misalnya, saat anak gembala tertawa, kita benar-benar tertawa karena merasa lucu akan sesuatu. Dengan memperhatikan hal-hal ini, maka kamu akan memerankan tokoh-tokoh dengan baik. Coba, apa kalian masih ingat pesan moral dalam dongeng anak gembala dan serigala? Yuk, untuk mengingat lagi, kita susun kata-kata yang masih acak ini untuk menjadi kalimat pesan moral dari dongeng anak gembala dan serigala. Jadi, kata-kata ini masih acak, belum tersusun rapi. Untuk itu, kita perlu menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Kita cari dulu, kata mana ya yang huruf depannya kapital? Ya, betul. Pembohong ini diawali dengan huruf kapital. Berarti kata ini adalah kata yang pertama ditulis.
yaitu pembohong. Lalu kata apa lagi ya? Selanjutnya tidak. Akan, pernah, lagi, dipercayai. Walaupun mereka berkata benar. Nah, dari kata-kata yang acak tadi, kita bisa menyusunnya dengan kalimat yang tepat. Yaitu pesan moral dari anak gembala dan serigala adalah pembohong tidak akan pernah lagi dipercayai walaupun mereka berkata benar. Untuk itu, jangan berani bohong ya. Nanti orang tidak akan percaya lagi dengan kita. Tentu kita tidak mau ya kalau orang tidak percaya lagi dengan apa yang kita ucapkan. Maka, yuk kita belajar untuk selalu berkata jujur. Berkata jujur merupakan salah satu sikap baik. Apalagi ya sikap baik yang lainnya? Yuk kita simak dulu cerita tentang Benny. Setiap hari, Benny memberi makan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir, ayam akan senang jika kandangnya bersih. Nah, dari cerita ini, menurut kalian apa ya sikap baik dari Benny? Ya, Benny telah bersikap baik dengan membersihkan kandang ayam juga memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Jadi, berbuat baik kepada hewan itu bisa dengan membersihkan kandang mereka agar mereka tidak mudah terserang penyakit. Kalau kandangnya kotor, hewan akan merasa tidak nyaman dan malah sakit. Selain membersihkan kandang, bersikap baik lainnya kepada hewan adalah memberinya makan. Jangan sampai mereka merasa lapar karena kamu telah memberi makan. Nah, itulah sikap baik Benny terhadap hewan. Selain kepada hewan, Benny juga baik loh kepada teman-temannya. Di sekolah, Benny selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Kalian setuju kan bahwa kita akan senang saat orang menolong kita? Begitupun sebaliknya, orang akan senang saat kita menolong mereka. Dengan saling tolong-menolong itulah hidup akan menjadi rukun dan damai. Anak-anak, perlu diketahui bahwa bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila loh. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, apa kebaikan yang sudah kamu lakukan pada temanmu? Apa juga kebaikan yang sudah temanmu lakukan padamu? Tentu banyak ya. Yuk, kita coba untuk menuliskan sikap baikmu dan temanmu dalam tabel seperti ini. Ada kolom sikap baik yang telah kamu lakukan dan ada kolom sikap baik yang telah temanmu lakukan. Coba ingat-ingat lagi apa sikap baik yang telah kamu lakukan dan apa sikap baik yang telah temanmu lakukan. Misalnya, kita akan mengisi kolom sikap baik yang telah kamu lakukan. Seperti berbagi jajan atau berbagi bekal. Lalu membantu teman piket, walaupun kamu tidak mendapat jadwal piket hari itu. Selanjutnya, memisahkan teman yang bertengkar. Itu juga sikap baik loh. Nah, sikap baik yang telah temanmu lakukan, misalnya meminjamkan pensil, membantumu membuat perahu kertas, merapikan sepatu di rak sepatu kelas. Sekarang, kamu tuliskan ya, sikap-sikap baik apa yang telah kamu lakukan pada temanmu, juga sikap baik apa yang telah temanmu lakukan padamu. Kamu harus bersikap jujur ya saat mengisi tabel ini. Nah, jika semua sudah terisi, yuk kita coba bikin percakapan dari sikap baik yang telah kamu lakukan. Misalnya, kamu pernah berbagi jajan atau berbagi bekal dengan teman. Kita bisa membuat ceritanya seperti ini. Contoh saja ya, temanmu bernama Dio, dan kamu ditulis sebagai aku. Aku berucap, Dio, kamu tidak ke kantin? Lalu Dio menjawab, tidak, aku lupa membawa uang. Lalu apa kamu membawa bekal?
Aku juga tidak membawa bekal. Kalau begitu, ini untukmu. Sepertinya aku tidak habis kalau memakannya sendiri. Sungguh? Terima kasih, teman. Nah, itu tadi contoh percakapan yang menceritakan perbuatan baik yang telah kamu lakukan kepada temanmu. Selain berbagi bekal, kamu juga bisa membantu temanmu dalam mengerjakan PR. Bukan memberikannya contekan ya, tapi membantunya memahami soal dan memberitahukan cara mengerjakan soal tersebut. Bagaimana kalau kita sekarang membantu Benny dalam mengerjakan PR-nya? Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Sebelum membantu Benny mengerjakan PR matematikanya, yuk kita ingat-ingat lagi bagaimana sih cara menuliskan perkalian dengan sifat pertukaran. Misal ada contoh soal 5 dikali 3. Itu sama saja hasilnya dengan berapa dikali berapa ya? Ingat-ingat bahwa pertukaran adalah menukar posisi bilangan. Bilangan yang tadinya di depan, maka bertukar posisinya menjadi di belakang. Dan yang di belakang posisinya akan berubah menjadi di depan. Jadi 5 dikali 3 itu sama saja dengan 3 dikali 5. 5 yang tadinya di depan menjadi di belakang. 3 yang tadinya di belakang menjadi di depan. Kalau sudah ingat lagi mengerjakannya, yuk sekarang kita mulai membantu Benny mengerjakan PR-nya. PR Benny ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 94. Ada 10 soal di situ, namun yang akan kita bahas di video ini hanya 5 soal saja ya. Sisanya kalian mencoba sendiri. Percaya kalian pasti bisa. Yuk kita mulai aja kerjakan nomor 1. Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Ingat lagi ya, bilangan yang ada di depan ini akan sama dengan bilangan yang ada di belakang ini. Maka hasil yang di depan ini adalah 7. Selanjutnya titik-titik yang ini. Bilangan berapa ya untuk mengisinya? Perhatikan bahwa bilangan yang di depan ini akan sama dengan bilangan yang di belakang sini. Jadi titik-titik ini diisi dengan angka 5. Maka hasil nomor 1 adalah 7 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 7. Sekarang kita lanjut mengerjakan nomor 2. Titik-titik yang pertama diisi angka berapa? Ya, angka 6. Sekarang titik-titik selanjutnya. Angka berapa? Betul, 9. Jadi 9 dikali 6 sama saja dengan 6 dikali 9. Selanjutnya nomor 3. Angka berapa untuk mengisinya? Hayo, apa ada yang bingung? Tidak usah bingung, tinggal dilihat saja. Titik-titik yang depan ini akan sama dengan yang di belakang. Berarti nilainya adalah 5. Nah, titik-titik yang ada di sini akan sama dengan yang di belakang ini, yaitu 5. Jadi 5 dikali 5, sama saja dengan 5 dikali 5. Selanjutnya nomor 4. Bilangan apa yang pas untuk mengisi titik-titik yang pertama? Ya, bilangan 7. Lalu titik-titik kedua diisi 6. Nomor 5. Titik-titik yang pertama diisi dengan bilangan 7. Lalu titik-titik yang kedua, bilangan 3. Wah, kalian hebat! Sudah paham ya tentang sifat pertukaran pada perkalian. Selesai sudah pembelajaran kita pada video kali ini. Mudah kan? Nah, yang sudah kita pelajari tadi seperti pesan moral dongeng Anak Gembala dan Serigala, bahwa pembohong tidak akan lagi dipercayai meskipun mereka berkata benar. Untuk itu bersikap baiklah dengan berkata jujur. Kita juga telah belajar mengingat perbuatan baik diri sendiri dan yang telah dilakukan teman kepada kita. Terakhir, kita telah mencoba untuk mengerjakan soal perkalian dengan sifat pertukaran. Wah, semakin hari kalian semakin pintar. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan ajak teman kalian untuk subscribe juga channel Sekolah Dasar TV.
Tidak lupa berikan like dan komen pada video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya. Dadah!